Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bahas tentang trigonometri UK1 untuk kelas 11 ya, matematika minat. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 1. Oke, yang nomor 1, penyelesaian persamaan cos X sama dengan setengah akar 3 untuk X lebih dari 0 dan kurang dari 360 derajat adalah. Nah, di sini cos X sama dengan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini sama dengan cos 30 derajat. Nah, kita menggunakan rumus X sama dengan 30 derajat sama dengan K dikali 360 derajat. Nah, kita masukkan K sama dengan 0, itu X-nya 30 derajat. Dan jika K-nya sama dengan 1, X-nya 390 derajat. Nah, selanjutnya kita pakai yang satunya, yaitu X sama dengan negatif 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita masukkan K-nya 0, kita dapat X-nya negatif 30 derajat. Kalau K-nya 1, X-nya dapat 330 derajat. Nah, di sini intervalnya itu kan 0 derajat sampai 360 derajat kan. Ini 30 derajat, ini jelas masuk ya. Kalau ini 390, ini lebih dari 360. Jadi ini nggak masuk interval. Lalu yang sini ada negatif 30 derajat, itu juga kurang dari 0. Jadi ini nggak termasuk. Lalu di sini 330 derajat. Nah, ini masih masuk ya ke dalam intervalnya. Nah, sekarang kita udah dapat jawabannya, yaitu 30 derajat atau 360 derajat. Jadi yang E ya. Nah, sekarang nomor 2. Nilai X yang memenuhi 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. Jadi 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. Ini satunya aku pindah ruas jadi negatif 1, lalu 2-nya aku juga pindah jadi negatif 1/2. Nah, negatif 1/2 ini bisa kita ganti menjadi sin negatif 30 derajat. Nah, sebelah kanan dan juga kiri udah sin-sin. Jadi tinggal kita masukkan rumusnya. Yang pertama, X sama dengan negatif 30 derajat sama dengan K kali 360 derajat. Nah, di sini K-nya aku masukkan 0, kita dapat X-nya negatif 30 atau sama dengan pi/6 ya. Selanjutnya jika K-nya 1, kita dapat X-nya 330 atau 11 pi/6. Nah, sekarang kita pakai rumus yang satunya, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudutnya, yaitu negatif 30. Lalu ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini min-min jadi plus ya. Lalu kita masukkan K-nya 0, kita dapat X-nya 210 atau 7 pi/6. Nah, jadi di sini yang memenuhi interval 0 sampai 2 pi. Ini 0 sampai 2 pi itu antara 0 dan 360 ya. Ini negatif 30, jelas tidak masuk. Lalu ini 330 derajat, ini masih bisa ya. Lalu ini 210, ini juga bisa. Jadi kita udah dapat jawabannya, yaitu 11 pi/6 dan 7 pi/6. Yang E ya. Nah, sekarang nomor 3. Penyelesaian persamaan akar 3 plus tan X sama dengan 0. Nah, di sini akar 3 plus tan X sama dengan 0. Akar 3-nya pindah ruas kanan, jadi negatif akar 3. Nah, kalau negatif akar 3 itu bisa kita rubah menjadi tan 120 derajat. Nah, lalu kita masukkan rumusnya, yaitu X sama dengan sudutnya yaitu 120 derajat tambah K kali 180. Jika K-nya 0, kita dapat X-nya 120 atau 2 pi/3. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang nomor 4, penyelesaian persamaan 10 sin 3x dikurangi 5 akar 2 sama dengan 0. Nah, ini intervalnya 180 sama 270 ya. Nah, negatif 5 akar 2 kita pindah ke ruas kanan. Jadinya 5 akar 2, 10-nya juga jadi 5 akar 2 per 10. Nah, ini aku sederhanakan 5 per 10-nya jadi setengah akar 2.
Nah, setengah akar 2 ini nilai dari sin 45 derajat. Jadi kita tinggal masukkan ke rumusnya, yaitu 3x sama dengan 45 derajat tambah k kali 360 derajat. Nah, ini 3-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi x sama dengan 45 dibagi 3 yaitu 15. Ini k kali 360 dibagi 3 yaitu k kali 120 derajat. Nah, sekarang kita tinggal masukkan k-nya. Untuk k-nya 0 itu x-nya 15 derajat. Untuk k-nya 1, x-nya kita dapat 135 derajat. Untuk k-nya 2, x-nya kita dapat 255 derajat. Nah, di sini intervalnya 180 sampai 270. Yang masuk ke dalam interval jelas 15 itu bukan. 135 itu kurang dari 180, jadi bukan. Jadi yang masuk itu cuma 255. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang nomor 5. Diketahui persamaan 1 tambah 2 cos 5x tambah 30 derajat sama dengan 0. Himpunan penyelesaian persamaan tersebut untuk x lebih dari 270 dan kurang dari 360. Nah, di sini ini persamaannya. Nah, ini satunya kita pindah ke ruas kanan jadi negatif 1. Lalu kita bagi dengan 2. 2-nya ini juga pindah jadi negatif 1/2. Negatif 1/2 ini sama dengan cos 120 derajat. Kita masukkan rumusnya, yaitu 5x tambah 30 derajat sama dengan 120 derajat tambah k kali 360 derajat. Nah, lalu ini 30 sama 5-nya kita pindah ke kanan dan kita dapat x-nya sama dengan 18 derajat tambah k kali 72 derajat. Nah, untuk k-nya 0 itu sama dengan 18 ya x-nya. Untuk k-nya 1, x-nya sama dengan 90. Untuk k sama dengan 2, x-nya kita dapat 169. Untuk k sama dengan 3, x-nya 234. K-nya 4, x-nya 306. Nah, di sini intervalnya 270 sampai 360. Ini 18 jelas nggak masuk ya. Ini 90 juga nggak masuk. Lalu ini 169 itu masih di bawah 270. Ini juga masih di bawah. Nah, satu yang masuk yaitu ini. Nah, sekarang untuk rumus yang satunya yaitu min 120 derajat tambah k kali 360 derajat. Nah, kita dapat x-nya negatif 18 derajat tambah k kali 72 derajat. Lalu kita substitusikan nilai k sama dengan 0, kita dapat x-nya negatif 18, k-nya 1, x-nya 54, k-nya 2, x-nya 126, k-nya 3, x-nya 198, k-nya 4, 270, k-nya 5, 342. Nah, di situ tadi intervalnya kan 270 dan 360. Ini jelas nggak masuk, ini juga enggak, ini juga enggak, ini juga belum. 270 ini masuk ya. Karena ini tuh tandanya ini ada sama dengannya. Kalau semisal cuma gini doang itu nggak masuk 270. Tapi kalau ada sama dengannya gini, itu 270 masuk. Nah, sekarang yang 342 ini jelas masuk ya. Jadi kita dapat 3 yaitu 306, 270 dan 342. Dan di situ ada 306 dan juga 342. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang nomor 6, penyelesaian persamaan 3 tan X dikurangi pi per 6 dikurangi akar 3 sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 kurang dari 2pi adalah X1 atau X2. Selisih kedua penyelesaian tersebut adalah, nah ini kita tulis dulu persamaannya. Ini akar 3 pindah ruas jadi akar 3. Lalu ini 3-nya pindah ruas jadi 1/3 ya.
Nah, sepertiga akar 3 ini hasil dari tan 30 derajat. Kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu X min pi per 6 atau sudutnya sama dengan pi per 6 ini 30 derajat ini ya. 30 derajat kalau dalam bentuk radian itu pi per 6. Tambah K kali pi. Nah, jadi nilai X nya itu 2 pi per 6. Ini pi per 6 ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi ditambah ya, sama dengan 2 pi per 6. Lalu tambah K kali pi. Kita sederhanakan, jadi pi per 3 tambah K kali pi. Nah, kita substitusikan nilai K-nya sama dengan 0. X-nya kita dapat pi per 3. Kalau K-nya 1, X-nya 4 pi per 3. Nah, sekarang kita udah dapat X1 dan X2-nya. Kita tinggal cari selisihnya. Nah, selisihnya 4 pi per 3 dikurangi pi per 3. Kita dapat 3 pi per 3 atau pi. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, nomor 7, himpunan penyelesaian persamaan cos 2x dikurangi sin x sama dengan 0 untuk x lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Cos 2x min sin x sama dengan 0. Min sin x pindah ruas kanan. Nah, ini sin x ini kita jadikan cos. Nah, ini ya, sin x ini bisa jadi cos 90 derajat dikurangi x. Nah, ini udah cos-cos. Jadi bisa kita pakai rumusnya, yaitu 2x sudutnya ini 90 derajat dikurangi x tambah k kali 360 derajat. Nah, ini x-nya kita pindah ke ruas kiri jadi plus. Jadi 2x plus x ya, dapat 3x. Nah, 3-nya ini kita pindah ke ruas kanan, jadi dibagi 3 ya. Jadi 90 bagi 3, 30, 360 bagi 3, 120. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan nilai K. Untuk K0, X-nya 30 atau pi per 6. Untuk K1, X-nya 150 atau 5 pi per 6. Untuk K2, X-nya 270 atau 3 pi per 2. Nah, sekarang kita udah dapat 3x-nya, yaitu pi per 6, pi per 6, 5 pi per 6 ini ya, dan 3 pi per 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 8, himpunan penyelesaian persamaan 2 sin x kuadrat tambah sin x tambah 1 sama dengan 2 cos x kuadrat tambah sin x untuk interval x lebih dari 0 kurang dari 2pi adalah, nah di situ ini duanya kita kalikan ya, kita kalikan dengan sin. Jadi 2 sin x kuadrat tambah 2 sin x tambah 1. Nah, lalu ini sin aku pindah ke ruas kiri. Jadi 2 sin x yang ini ditambah 1 satunya ini, lalu negatif 2 sin x itu dari sini. Nah, sebelah kanan ini ada 2 cos x kuadrat dikurangi 2 sin x kuadrat. Nah, ini 2 sin x dikurangi 2 sin x, jadi habis. Tinggal 1. Nah, lalu sebelah sini 2 cos x kuadrat dikurangi 2 sin x kuadrat, itu kita pakai identitas trigonometri, kita dapat 2 cos x ya. Ini aku pindah ruas. Nah, 2-nya ini aku pindah ruas ke kanan jadi 1/2. 1/2 itu nilai dari cos 60 derajat. Nah, ini udah cos-cos, kita masukkan rumusnya, yaitu 2x sama dengan sudutnya 60 derajat tambah k kali 360 derajat. 2-nya pindah ruas kanan, jadi x sama dengan 60 bagi 2, 30. 360 bagi 2, 180. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan nilai k. Untuk K0, x-nya 30 atau pi per 6. Untuk K1, x-nya 210 atau 7 pi per 6. Nah, sekarang kita pakai rumus satunya, yaitu x sama dengan negatif 30 tambah k kali 180. Kita masukkan nilai k-nya. Untuk k sama dengan 1, x-nya 150 atau 5 pi per 6. K sama dengan 2, x-nya 330 atau 11 pi per 6.
Jadi kita lihat satu-satu. Untuk yang masuk ke intervalnya adalah pi per 6, ini masih masuk interval. Lalu 7 pi per 6, ini juga masuk interval. Lalu 5 pi per 6, ini juga masuk ke dalam interval. 11 pi per 6, ini juga masih masuk ya. Jadi jawabannya pi per 6, 5 pi per 6 ini ya, 7 pi per 6 dan 11 pi per 6 yang E. Selanjutnya yang nomor 9, himpunan penyelesaian 1 plus sin X dibagi 1 min sin X sama dengan 3 untuk X lebih dari 0 kurang dari 360. Tulis persamaannya dulu. Ini yang bawah 1 min sin X kita pindah ruas kanan. Jadi dikalikan dengan 3 ya, kayak gini. Kita kalikan dengan 3, 3 kali 1, 3, 3 kali min sin X, min 3 sin X. Nah ini kita pindah ke ruas kiri, jadi sin X tambah 3 sin X sama dengan 3, satunya pindah ruas kanan, jadi min ya. Jadi kita dapat 4 sin X sama dengan 2 ya, 3 kurangi 1. 4 pindah ruas kanan, jadi sin X sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Lalu 1 per 2 itu nilai dari sin 30 derajat. Kita masukkan rumusnya, X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk K0, X sama dengan 30. Sekarang rumus yang satunya, yaitu ketika X sama dengan 180 derajat, dikurangi sudutnya yaitu 30 derajat, tambah K kali 360. 180 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 150. Tambah K kali 360. Kita masukkan K sama dengan 0. Kita dapat X-nya sama dengan 150. Nah, jadi kita udah dapat 2X yaitu 30 sama 150. Jawabannya yang C. Sekarang terakhir yang nomor 10. Jika 2 cos X sin X plus 1 sama dengan 2 cos X tambah sin X dengan X lebih dari 0 kurang dari 2pi, jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah, tulis dulu persamaannya. Lalu ini semuanya aku pindah ke ruas kiri. Nah, jadi min gini ya. Nah, di sini ada 2 cos X dan juga ada 2 cos X ya. Nah, ini kita keluarkan 2 cos X-nya. Jadi tinggal sin X dikurangi 1. 1 itu dari min 2 cos X ya. Lalu ini 1 dan min sin X kita kelompokkan jadi 1. Jadi min sin X tambah 1. Nah, di sini sin X tambah 1-nya, min 1-nya aku keluarkan. Jadi sin X min 1. Nah, ini kan sama. Sin X min 1 dan sin X min 1. Ini juga kita keluarkan. Jadi yang sini kita keluarkan sin X min 1-nya, tinggal 2 cos X. Ini ya, 2 cos X. Lalu yang sini sin X min 1 kita keluarkan, tinggal 1. Jadi min 1. Nah, sekarang kita tinggal hitung satu-satu. Di sini ada sin X min 1 itu sama dengan 0. 1 ini kita pindah ruas kanan, jadi sin X sama dengan 1. Nah, 1 ini itu nilai dari sin 90 derajat atau sin pi per 2. Nah, ini udah sin, kita tinggal masukkan rumusnya. Jadi X sama dengan pi per 2 tambah K kali 2pi. Untuk K sama dengan 0, X-nya pi per 2. Untuk K sama dengan 1, X-nya 5 pi per 2. Nah, sekarang kita hitung yang 2 cos X min 1 sama dengan 0. Min 1 pindah ruas kanan, jadi 2 cos X sama dengan 1 per 2. 1 per 2 ini nilai dari cos 60 derajat ya, atau pi per 3. Ini udah cos-cos, kita tinggal masukkan rumus, yaitu X sama dengan pi per 3 sudutnya, tambah K kali 2pi. Nah, kita substitusikan K sama dengan 0, X-nya kita dapat pi per 3, untuk K sama dengan 1, X-nya kita dapat 7 pi per 3. Nah, sekarang untuk yang cos, yang satunya itu ketika X sama dengan negatif pi per 3 tambah K kali 2pi. Nah, jika K-nya 0, X-nya kita dapat negatif pi per 3.
Jika K-nya 1, X-nya kita dapat 5pi per 3. Nah, di sini kan ada intervalnya, yaitu X lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Kita lihat satu-satu. Untuk X, pi per 2. Pi per 2 itu masuk ya. Lalu 5pi per 2. 5pi per 2 itu di atas 2pi ya. Jadi ini nggak masuk. Di sini ada pi per 3, ini juga masih masuk. Lalu 7pi per 3 ini di atas 2pi. Lalu di sini ada negatif pi per 3. Nah, ini negatif ini. Pasti ini di bawahnya 0. Jadi ini nggak masuk. Lalu di sini 5pi per 3. Ini masuk ke dalam interval. Nah, sekarang kita udah dapat nilai X yang memenuhi, yaitu ada pi per 2, pi per 3, dan 5pi per 3. Kita jumlahkan semuanya. Nah, ini penyebutnya kita samakan dulu. Kita samakan jadi 6. Lalu kita jumlahkan. Dan kita dapat hasilnya 5pi per 2. Jawabannya yang D. Oke, sekian terima kasih.